Bicara, bincang-bincang bareng Himapara. Halo sobat setia pendengar podcast Himapara Talk dimanapun kalian berada. Nah, selamat datang nih di Bicara, bincang-bincang bareng Himapara episode kali ini. Mungkin teman-teman penonton tuh belum tahu nih, belum kenal siapa kita. Enaknya kenalan dulu nggak sih? Kenalan dulu dong, kenal. Maka saya. Boleh dari siapa dulu? Dari kamu dulu aja. Oke. Iya. Halo semuanya, kenalin aku Shani. Di sini aku yang akan membawakan acara podcast Himapara Talk. Tapi tentunya di sini aku gak sendirian dong. Aku ditemenin sama. Halo semua, nama aku Hema. Aku sama Shani di sini bakal nemenin kalian dari awal sampai akhir. Tapi bentar. Apa nih? Kok tiba-tiba pakai bajunya tertutup gitu kayak Islami. Islami banget. Mau kemana gitu? Kamu lupa, ini lagi bulan Ramadan loh. Lupa nih. Lupa. Gak puasa jangan. Puasa jangan gitu dong. Puasa. Aku sih puasa banget dari rumah tuh lemes, lapar, haus. Aduh. Berarti nggak menikmati puasa kalau gitu. Soalnya Gitu kalau ya. aku gak kerasa gitu. Bukan gak menikmati, aku tuh Kenapa? kayak lagi bingung. Kenapa Puasa aku tuh diterima gak sih? Nah, kita kan udah berapa hari tuh puasa Iya, nih. bener, Nah, aku tuh bingung banget, puasa aku diterima gak sih? Iya, Karena kan kita iya. nggak tahu ya ciri-ciri puasa diterima itu kayak gimana, puasa Iya, yang bener. nah itu kayak gimana Yang kita nggak tahu. membatalkan juga. Benar banget. Bener. Nah, daripada kamu bingung nih, aku juga sebenarnya bingung sih, karena itu juga yang jadi concern aku sebenarnya. Tapi daripada kamu bingung, mending kita panggil aja nggak sih narasumber Bener banget, kita? narasumber kita hebat banget. Iya, Oke, langsung aja panggil aja nih. ya. Oke, halo, boleh persilakan Teh Bilkis dari UKM Rohis. Boleh di sini Boleh sini Teh. aja Teh. Halo. Halo Teh Bilkis, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Perkenalan dulu boleh? Iya. Aku Shani. Oke. Halo. Halo Teh, aku Hema. Iya. Kayak mungkin teman-teman di sini biar lebih kenal sama Teh Bilkis, siapa sih Teh Bilkis itu? Boleh, langsung kenalan aja. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Bilkis Raihan Zahaya dari kelas A PNU 4 Angkatan 22. Di sini aku kebetulan sedang mengikuti UKM Rohis di Bilkis. Keren banget. Nah, gitu. Teh Bilkis dari rumah atau dari kampus nih? Kira-kira tadi? Dari kampus sih. Dari kampus ya, berarti abis kelas tuh. Iya, habis kelas. Capek. Ya, capek. Hebat banget sih, ini udah capek-capek kelas dan sekarang datang buat memberikan wawasan buat teman. Iya, berarti effortnya gede nih. Bener banget. Bener. Berarti istimewa banget nih. Istimewa kamunya nih. dong. Oke, Teh Bilkis di sini kita mengundang Teh Bilkis untuk memberikan insight kepada teman-teman penonton podcast Himapara Talks mengenai tema kita kali ini, temanya Ramadan. Ramadan, karena kan ini lagi Ramadan session ya, Benar. Teh, gitu. Nah, aku mau nanya-nanya nih Teh. Kebetulan ada yang jadi concern aku sama Shani nih. Sebenarnya tuh apa sih definisi dari Ramadan itu sendiri dan kenapa bulan Ramadan itu diwajibkan untuk umat muslim? Karena kan ada puasa-puasa yang lain gitu ya. Kenapa sih kayak bulan puasa ini diwajibkan dan apa definisinya dalam Islam gitu? Oke, aku Boleh. akan menjawab ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi puasa itu ya dalam istilah ini menurut kita Bajuri dan juga Sakina itu kita dalam bahasanya itu adalah al-imsak gitu, dimana adalah menahan ya. Kalau menurut istilahnya itu al-imsak anil muftirin biniyah maksusin jami an-naharin qablin lisaumi min muslimin tohirin min haid wa nifas. Jadi itu adalah puasa itu dimana kita harus menahan diri gitu ya untuk seluruh umat muslim ketika siang hari dan bagi umat muslim yang dalam keadaan suci dan tidak nifas gitu. Dan kenapa ya tadi Ramadan itu diwajibkan puasanya nih? Iya. Oke, mungkin aku akan mulai dari puasa gitu ya. Puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Coba. Bener-bener, Iya, iya kan? Iya, Kita kan belajar. Iya dong. Nah, sedangkan rukun Islam itu adalah sebuah fondasi bagi kita gitu dalam sebuah fondasi kita sebagai umat muslim gitu untuk memperkuat iman kita gitu. Jadi kalau misalnya Allah sudah turunkan kita berpuasa, ya udah ini wajib gitu. Jadi itu sudah masuk dalam rukun Islam juga kan. Itu teman-teman. Kejawab gak nih kamu Hema? Kejawab. Kejawab Berarti banget. memang wajib ya Iya. bagi umat muslim gitu.
kan aku udah bilang ya, kita tuh bulan puasa tuh haus, lapar, lemes. Nah, sebenarnya tuh selain menahan lapar dan haus, menurut Tebitis tuh apa aja sih aspek penting dari ibadah puasa yang seringkali kita semua itu lupakan? Oke, aku jawab ya. Aspek penting yang biasanya kita selalu lupakan ketika bulan puasa. Iya. Kita semua tahu kan kalau misalnya pada saat bulan Ramadan ini pahala kita tuh dilipat gandakan gitu ya. Tapi ada beberapa aspek penting nih yang bahkan kita tanpa kita sendiri selalu melakukannya. Iya. Di antaranya nih, pertama kita tuh harus mengerjakan kebaikan. Iya. Nah, jangan lupa kita mengerjakan kebaikan sekecil apapun, membantu orang lain, bahkan tersenyum kepada orang lain pun itu merupakan ibadah gitu. Ibadah, Iya, iya. semua itu ibadah gitu teman-teman. Senyum dong ya. Senyum. Oke, terus selanjutnya itu ada membaca Al-Quran gitu ya. Iya. Membaca Al-Quran dimana kayak kita membaca Al-Quran di bulan puasa ini pahalanya akan berlipat ganda. Di itu terburuk teman-teman, itu pahalanya banyak banget gitu ya. Berarti Aku baru tahu loh. Iya, itu baru banget. Iya, betul. Nah, mengajar berbuat baik, membaca Quran. Teman-teman pasti sahur kan? Sahur. Nah, sebelum sahur pada tahajud tuh enggak. Aduh, maaf, ngerjain tugas mau. Bener loh ya. Jadi Tugasnya aduh. gak kira-kira ya, Iya. Masya Allah. Tapi kadang sih suka Iya, kadang iya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja gitu ya. Untuk mencapai sebuah keistiqomahan kan kita perlu proses gitu ya. Iya, betul. Nah gitu, kita harus juga tahajud, Iya. taraweh gitu. Yang paling sering kita lupain sih menurut aku ya, apalagi di kalangan kita sekarang gitu. Kita di saat bukber tapi tidak taraweh. Jadi kita malah justru ada yang bukber tapi lupa sholat, malah Astagfirullah. tertampar kan? Tertampar Ya. sih Iya. sebenarnya. Apalagi kan kita Iya. banyak banget bukber nih Iya. sekarang. Nah. Remaja-remaja ini gitu ya, apalagi harus velocity gitu. Oh, tren tren sekarang gitu. Oke. Malah velocity bukannya taraweh. Iya, udah azan, udah taraweh. Lanjut bikin TikTok kan? Lanjut. Gak boleh sih sebenarnya kayak gitu ya, Ya, Teh. itu juga boleh banget ya. Dan aspek penting yang kalian juga tinggalin pas lagi bulan Ramadan itu jangan meninggalkan sholat. Jadi percuma kalian puasa, tapi kalian nggak sholat Iya, gitu. Sama aja, Bu. Iya, sama aja bohong Iya. kan. Karena sholat kan nomor satu. bener. Iya, betul banget. bener. Terjawab banget nih, makasih Iya, banget ya. Bil. terus nih next ya Teh. Karena kan tadi di awal tuh Shani bilang kita tuh masih bingung nih, kita tuh puasanya sah atau enggak Iya. sih sebenarnya kata itu gitu. Terus aku mau nanya nih, apa aja sih syarat sah puasa yang harus dipenuhi oleh seorang muslim gitu? Oke. Oke, mungkin ya muslim, seorang muslim itu apa namanya? Syarat aku akan mulai dari syarat wajib puasa. Oke, oke. Ketika puasa itu sah, yang pertama harus Islam. Iya. Ketika di Islam pasti Ya, gak usah bisa. berpuasa ya. Islam pertama, kedua balik. Balik itu ya Iya. mencapai umurnya gitu ya, Dewasa, betul umur dewasa gitu. Islam balik berakal. Berakal itu dalam maksudnya keadaan kita tuh sadar dan tidak gila gitu. iya. Gitu. Islam balik berakal dan mampu mengerjakan puasa. Nah, misal nih kita sedang dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan, kita tidak diwajibkan berpuasa. Tapi musafirnya bukan dari Cimahi ke Bandung ya. Iya, itu berat banget dong, itu Iya, boleh, gitu jangan ya. Iya, tapi musafirnya itu teman-teman dengan tempuh jarak waktu tertentu gitu. Kan ada aturannya juga ya. Iya, terus yang wajib berpuasa juga orang sakit atau lanjut usia Iya, itu iya. juga. Nah, jadi itu syarat wajib puasa tuh bagi orang-orang yang mampu juga gitu. Menjawab. Terus syarat fardu puasanya juga. Oh iya, iya. Kita akan sah puasanya kalau yang pertama niat. Membaca niat itu Iya. harus ya teman-teman. Itu wajib hukumnya. Kalau misalnya kita gak baca niat, puasa kita tuh nggak akan gitu loh. Oke. Kalau misalnya dalam keadaan lupa gimana nih? Nah, oke. Aku jelasin dulu ya. Jadi Iya. niat itu kita lakukan tuh di malam hari gitu. malam hari. Jadi bukan sesudah subuh baru kita niat. Iya. Gitu bukan ya teman-teman. Kadang habis tarawih itu suka Nah, dipimpin kan sama Iya betul. imamnya. Nah itu adalah salah satu cara biar kita tuh nggak lupa niat gitu. Iya. Gitu. Soalnya kalau kita gak niat, takutnya puasa kita tuh nggak Iya, afdol gitu iya, ya. iya, Makanya ada satu niat puasa yang
untuk satu bulan. Iya, jadi kita tuh kalau misalnya niat puasa 1 bulan tuh kalau misalnya hari berikutnya lupa ya it's okay gitu. Yang penting udah niat 1 bulan. 1 bulan ya. Aku baru tahu teh. Berarti Iya. 1 hari 1 ilmu. Iya, gitu. Boleh teh gimana sih nih? Oke, niatnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma jami'i hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Gitu. Ampun, makasih banyak. Aku Iya. baru tahu, kamu baru tahu nggak? Baru tahu. Karena nggak diajarin. It's okay, jadi kita Sama-sama belajar. Iya, Iya, sama-sama sama-sama belajar belajar. aja. Iya. Oke. Gitu. Berarti itu tuh harus dilafalkan kah atau kayak cuma niat dalam hati puasa, aku mau puasa hari ini besok karena Allah gitu. Boleh dalam hati Oh, juga boleh. boleh. Yang penting niat itu apa ya? Tergeletak dalam hati kita gitu. Iya. Kalaupun misalnya teman-teman aduh panjang terlalu nih pakai bahasa Arab gitu. Pakai bahasa Indonesia juga apa-apa asalkan kalian tuh emang niatnya melafazkan dalam hati Iya, gitu. iya. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting niat. Iya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Ini yang paling sering nih. Hela banget nih. Oke. Teman-teman suka gimana nggak? Apa kamu? Aku bukan gibah sih, itu Mereview. mereview orang lain, cuman mungkin aku nggak nyadar kalau itu Gibah. Nah, kalau teteh suka gibah nggak nih teh? Apalagi teman-teman kampus kan banyak yang mungkin maksudnya kayak mereview aja gitu, kayak si ini tuh gini loh. Iya, baik banget. Iya, baik gitu. banget gitu. Gini Nah, sih pertanyaannya. sebenarnya gini nih teh, apa sih hukumnya bagi orang yang berpuasa tapi bergibah, apalagi nih ngomong kasar? Nah, gimana tuh teh hukumnya? Ini apa ya? Berarti ngomong kasar sama bergibah ya? Iya, Oke. betul. Aku akan jelasin dulu ke kalian kalau misalnya ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Iya, Nih, di antaranya nih ya, memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang, bisa lubang hidung, lubang telinga, mulut, ataupun yang dua di bawah itu ya. Iya. Maaf, berarti ngupil juga nggak boleh? Iya, aku belajar waktu itu kata guru aku gak boleh. Kalau sampai dalam gitu. Oh iya, kayak terlalu. Iya, iya. katanya Oke. kalau atau kritik telinga tuh di aku, tapi kan kita kan setiap ajaran berbeda-beda Iya, ya. betul, Mungkin betul. pas di ajaran aku belajarnya memasukkan segala sesuatu ke lubang-lubang itu gak boleh. Sama sih, jadi kalau terlalu enjoy itu nggak boleh, sampai ketiduran itu nggak boleh. Oh, aku baru tahu sih. Baru tahu. Gitu. Ya, itu yang pertama ya. Iya. Kedua itu memasukkan obat atau sesuatu ke dalam lubang yang di bawah. Lubang tersebut itu. Terus muntah dengan sengaja, maaf ya, berhubungan itu, terus nifas, haid, mengeluarkan punten ya, mani dan juga murtad dan juga gila gitu. Jadi dengan syarat-syarat yang aku tadi sebutin itu akan membatalkan puasa. Nah, tadi kan kok syarat sih? Ketentuan-ketentuannya ada iya. Nah, kan tadi ada 10 tuh. Iya. Nah, berarti kalau misalnya tadi kan menggibah dan juga berkata kasar Iya. itu tidak termasuk ke dalam kategori 10 itu. Berarti tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Jadi pahala dan keberkahan puasa kita tuh hilang. Bener-bener. Iya, gitu tuh. Jadi percuma kamu nahan lapar doang puasa. Iya, jadi kita cuma memenuhi syarat doang Iya. wajibnya, tapi pahala kita gak dapet kan sayang banget ya. Sayang banget, banget. iya. Jangan lagi hemat. Kok ke aku ya? Oke, makasih ya Teh Becky. Oke. Selanjutnya, selain ini nih, selain kita cewek-cewek kan boleh kan gak puasa karena kita berhalangan nih setiap sebulan sekali. Nah, selain kita nih cewek-cewek, siapa lagi sih yang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan gimana cara mengganti puasa yang baik dan benar? Oke, aku jawab pertama ya. Oke. Jadi yang tidak diwajibkan untuk berpuasa itu pertama adalah orang yang sedang sakit dan juga orang yang sedang dalam keadaan musafir atau perjalanan. Nah, itu untuk lalu bagaimana jika mereka batalkan? Mereka tuh bisa batal di pertengahan hari atau itu bebas sih untuk waktunya terserah. Jadi cara untuk menggantinya itu hanya dengan mengkodonya saja. Mengkodonya saja. Gitu. Lalu yang kedua ada kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau misalnya usia lansia tuh, ya kan itu kan mungkin udah gak kuat berpuasa ya. Nah, itu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah. Fidyah itu adalah denda. Jadi mungkin itu akan dibayar oleh keluarganya, kerabatnya, walinya, itu akan dibayar kita. Nah, fidyah yang dibayar itu berdasarkan masing-masing mazhab itu berbeda-beda teman-teman. Denda gitu ya.
kalau dari Imam Maliki dan juga Syafi'i itu satu mud itu setara dengan 675 gram Oh, beras. aku pernah belajar. Tapi coba lagi ya kita Ya, ya. kalau misalnya mazhabnya Hanafi itu 815,39 gram sekitar itu beras. Dan kalau Hanabi 543 gram beras gitu. Beda, jadi setahu aku ya itu ya, beda-beda gitu untuk takaran dari fidyahnya tersebut. Itu dihitung berdasarkan berapa lama dia tidak berpuasa, berapa hari ya. Tadi apa aja sih? Yang siapa aja sih Ya, yang boleh? gitu ya. Kan apa pertama orang sakit, Iya, orang orang sakit, musafir, lanjut usia dan juga sekarang ibu hamil dan juga menyusui. Oh, itu boleh juga nggak puasa? Boleh nggak puasa, tapi ada terbagi menjadi dua apa ya, kategori atau golongan lah. Yang pertama, jika seorang ibu itu merasa takut akan memberikan madarat kepada dirinya sendiri, maka itu tuh hanya perlu membayarkan qada saja. Qada. Jika yang kedua, jika seorang ibu tuh takut membadaratkan dirinya dan anaknya gitu apabila dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqada dan juga memberikan fidyah atau denda. Gitu. Soalnya kebetulan nih teteh aku tuh baru selesai melahirkan. Nah, gitu. Jadi bisa dikasih tahu lah ke teteh aku gitu. Bener. Jadi info baru gitu. Aku juga baru nih dengar kalau ibu menyusui dan melahirkan, hamil apa melahirkan tadi tuh? Ya hamil kan. Nggak boleh. Iya boleh. Gitu. Boleh nggak puasa maksudnya? Iya. Oh, hamil iya, dan menyusui. Kalau melahirkan tuh kan nifas ya. Iya, berarti udah emang nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Qada aja nanti. Oke. Next nih pertanyaan Terus nih, terakhir. gimana sih teh tips and triknya meningkatkan kualitas puasa agar tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu? Ada nggak sih teh? Oke, tips and triknya yang pertama, kalau untuk secara fisiknya kita jangan lupa makan makanan yang emang benar-benar kita butuhin teman-teman. Jangan sampai kalian buka puasa sama seblak gitu ya. Tapi jadi harus makan makanan yang bergizi juga supaya kita puasanya lebih kuat. Iya. Gitu. Baca hati mas sempurna ya. Yes, betul. Banyak-banyak minum air putih, buah sayur itu harus gitu ya. Penting gitu ya. Penting. Dan biar puasa kita tambah bermakna gitu ya, kita juga bisa menambahkan dengan tadarus, dengar kajian, datang-datang ke tempat ilmu, dengan mendengarkan podcast kita juga itu merupakan ngabuburit banget Ini gitu. bermanfaat banget loh. Iya. Daripada scroll TikTok. Iya. Mending dengerin podcast kita. Ya itu. Ya gitu teman-teman, kayak berbuat baik, melakukan amal baik, bersedekah itu bisa mampu meningkatkan kualitas puasa kita dalam segi ibadahnya gitu. Jadi pahalanya full gitu Pahalanya ya. full, gitu. Mungkin ini seriusan nih udahan nih pertanyaannya Aku nggak mau udah nih. udahan. Belum udahan, masih mau ngobrol-ngobrol. Iya. Di belakang layar aja nanti. Nanti ada di Iya. Oke, jadi teman-teman mungkin podcast kita kali ini sudah selesai. Dan teman-teman juga tadi sudah mendengar jawaban dari Teh Bilqis terkait pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Yang bisa aku simpulin sih, yang aku ingat ya. Jadi tuh kita niat gak apa-apa kalau misalkan gak dilakukan asal dalam hatinya kita udah niat mau berpuasa. Betul. Gitu. Terus untuk orang-orang yang pusing, terus lemes, sakit, gak kuat juga gak apa-apa gak puasa asal diganti gitu. Ada tambahannya Kalau nih? dari aku nih berarti bergibah itu tidak masuk dalam tidak maksudnya masih tidak masuk kategori itu ya kan teh, berarti tapi sebaiknya dikurangi aja untuk bergibah dan ngomong kasar gitu. Kan masih banyak. Sebenarnya emang nggak boleh sih. Tapi kalau nggak kuat banget kan bisa di lain waktu. Di waktu lain aja, bulan habis buka teman-teman ya. sama aja dong itu. Tapi Kan masih bulan Ramadan. Iya, tapi kan maksudnya daripada pas puasanya gak full gitu si pahalanya gitu loh. Betul. Selesai Teh Bilqis, makasih banyak udah menyempatkan waktunya ke sini dan memberi insight yang baru kepada teman-teman penonton podcast Himapara. Dan makasih juga nih Hema udah nemenin aku. Makasih. Aku nggak mau kalau sendiri nggak mau nih. Iya, jangan dong. Iya. Nanti sama aku lagi ya. Iya, boleh bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan lah ya di belakang. Makasih banyak buat penonton di rumah juga udah selalu setia menonton podcast kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen pengalaman puasa kalian di sini.
Mungkin aku dan Hema pamit undur diri, sampai bertemu di Bicara Bincang-Bincang bareng Himapara episode selanjutnya. Dadah!